ibadallah rijalallah awisuna li ajli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sunan Gunung Jati yang berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kisah dan perjalanan Sunan Gunung Jati sampai bertemu dengan Rasulullah? Simak video ini sampai selesai. Diceritakan, di negara Mesir Syekh Syarif Hidayatullah putra Raja Mesir sedang sendirian di dalam gedung perpustakaan. Beliau membaca kitab Usul Kalam dengan serius, hingga mampu menyerap isi kitab tersebut. Setelah membaca kitab inilah, beliau ingin sekali berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kenyataannya, Rasulullah telah lama wafat. Dengan tekad yang kuat, Syarif Hidayatullah segera keluar dari gedung perpustakaan, dan menghadap ibundanya yaitu Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Syekh Syarif Hidayatullah berkata, "Duhai ibunda, Ananda mohon izin, ingin berguru kepada Rasulullah, dan mau mencarinya." Sang ibunda lalu merangkulnya dan berkata, "Wahai putraku, ketahuilah bahwa Rasulullah telah wafat, bahkan sudah tahun ke-22 kepada Ananda, bergurulah kepada para aulia, para ulama mana saja yang Ananda pilih dan sukai, tapi jangan cari guru yang telah tiada." Syekh Syarif Hidayatullah pun memaksa dan memohon pamit, meneruskan perjalanannya pada tanggal 5, bulan Jumadil Awal, tahun 1466 Masehi. Sang ibu menangis gelisah ditinggal oleh anak kesayangannya. Suatu malam, Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim ibunda Syarif Hidayatullah bermimpi ketemu dengan almarhum suaminya Sultan Hud. Beliau berkata, "Wahai istriku Syarifah Mudaim, ikhlaskanlah, percayalah pada Allah, mudah-mudahan putra Anda, karena ini bisa lebih baik, sebaiknya engkau berdoa kepada Allah. Bukankah dulu ingin mempunyai putra waliullah yang tinggi derajatnya?" Setelah terbangun dari mimpinya, lalu segera bertobat dan berdoa serta memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan, dalam perjalanannya Syekh Syarif Hidayatullah, tiba-tiba beliau bertemu dengan naga saka yang sangat besar sekali. Bisanya, menyala-nyala seperti api, sehingga menghadang perjalanan beliau. Sang naga berkata, "Hai anak muda, siapa engkau dan apa maumu hingga bertemu aku di sini?" Syarif Hidayatullah berkata, "Hai naga, aku putra Raja Mesir, ingin berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Wahai naga, kenapa kamu bisa berbahasa manusia?" Sang naga berkata, "Saya bernama Yamlika, berasal dari neraka. Ketika zaman Nabiullah Sulaiman, jangan terus ke Mekah dan Madinah, karena Rasulullah telah lama wafat. Berjalanlah ke arah barat, menuju Pulau Majeti, dan ini cupu manik, aku wariskan kepadamu, terimalah. Kalau di Terawang, bisa mengetahui yang gaib, dan berhasiat untuk menjadi obat-obatan, dan bisa menghidupkan orang mati." Setelah cupu manik diterima, Syekh Syarif Hidayatullah mematuhi perintah sang naga, dan segera pamit untuk meneruskan perjalanannya ke arah barat dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang pendeta bernama Ki Ampini, dan bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, "Wahai anak muda, sedang apa kau di sini dan kemana tujuanmu?" Lalu Syekh Syarif Hidayatullah menjawab, "Saya adalah putra Raja Mesir, Syarif Hidayatullah namaku. Aku ingin berguru kepada Rasulullah." Pendeta berkata, "Apa kamu belum tahu, kalau Nabi Muhammad telah wafat berabad-abad lamanya? Lebih baik kita berziarah saja ke makam Nabi Sulaiman di Pulau Majeti." Syekh Syarif Hidayatullah pun menuruti ajakan sang pendeta berziarah ke makam Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian,
beliau kembali dihadang oleh seekor ular yang sangat besar. Sang pendeta pun gemetar sambil berkata, "Syarif Hidayatullah, bagaimana kekuatanmu untuk menghadapinya?" Syekh Syarif Hidayatullah pun berkata, "Hai naga, minggirlah, beri kami jalan. Aku adalah putra Raja Mesir yang akan berziarah ke makam Nabi Sulaiman." Sang naga berkata, "Hai anak muda, aku izinkan, namun aku minta air susu sampai aku kenyang. Nanti kalau aku kekenyangan, niscaya aku akan mabok. Nanti dari telinga saya akan keluar mustika. Ambillah untuk penolak bisa, dan selamat dari bahaya." Syekh Syarif Hidayatullah dan pendeta lalu mencari susu, dan mendapatkan sekaleng besar, lalu diminumkannya ke naga itu. Sang naga pun mabok, lalu menggelundung di tanah, dan benar saja, dari telinganya keluar sebuah mustika. Syekh Syarif Hidayatullah pun lalu mengambilnya. Setelah itu, Syekh Syarif Hidayatullah dan pendeta meneruskan perjalanannya, dan terbukti, walaupun banyak ular, jin, dan setan, tidak ada yang berani mengganggunya, berkat tuah mustika ular naga tersebut. Akhirnya, Syekh Syarif dan pendeta sampai di makam Nabi Sulaiman. Syekh Syarif lebih hormat dan hikmat. Anehnya, sang pendeta begitu gembira dan senang sekali begitu menemukan cincin maklumat Nabi Sulaiman, dan tak disangka, tiba-tiba jari penunjuk bergerak disusul gelap 1000 menyambar. Ki pendeta pun remuk hancur dan mati. Syekh Syarif Hidayatullah pun terlempar ke angkasa, hingga jatuh di puncak gunung. Segera Syekh Syarif Hidayatullah bertobat kepada Allah, karena menemani pendeta yang berhati busuk, karena ingin menguasai cincin Nabi Sulaiman untuk kejahatan. Setelah bertaubat, lalu beliau meneruskan perjalanannya. Di dalam perjalanannya, Syekh Syarif bertemu dengan seorang pertapa, yang di sampingnya ada sebuah kendi pertula. Syekh Syarif Hidayatullah berkata, "Hai pertapa, itu kendi milik siapa? Saya ingin minum." Sang pertapa membalas, "Wallahu alam, tatkala saya mulai bertapa, kendi itu sudah ada." Syarif Hidayatullah berkata, "Hai kendi pertula, milik siapa engkau? Karena saya ingin minum." Kendi menjawab, "Saya kendi asal dari surga. Pada waktu turun, di zaman Nabiullah Nuh, kita Tuhan yang mempunyai milik." Lalu, air kendi itu diminum dan tidak sampai habis. Lalu kendi diletakkan. Kendi berkata, "Tuhan pasti jadi raja, sampai keturunannya, akan tetapi tidak sampai terus. Nanti akan direbut hingga dijajah." Lalu, Syekh Syarif Hidayatullah meminumnya kembali sampai habis. Lalu kendi berkata lagi, "Selanjutnya, negara Tuhan akan abadi tidak terjajah, tetap merdeka, mulia negaranya, tidak berubah." Kendi itu berkata lagi, "Kelak saya mengabdi kalau Tuhan sudah menjadi raja." Syekh Syarif pun menjawab, "Iya, semoga terlaksana." Lalu kendi segera terbang ke angkasa, pulang kembali ke asalnya. Setelah itu, Syekh Syarif Hidayatullah merasa terang benderang, seluruh yang gaib terlihat, dan tubuhnya merasa sehat, segar dan berbau harum. Sang pertapa keheranan, tidak disangka sebuah kendi bisa berbicara seperti manusia. Lalu sang pertapa memberikan cincin merbun yang berwatak terang, yang bangsa gaib dan 7 langit, 7 bumi terlihat nyata, dan bisa memuat seluruh isi alam. Syekh Syarif pun mengucapkan terima kasih, lalu mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya. Singkat cerita, beliau banyak sekali mendapatkan rintangan, godaan, dan cobaan, hingga akhirnya, beliau berjumpa dengan Nabi Ilyas, alaihi wassalam. Nabi Ilyas berkata, "Aku tunjukkan padamu sekarang, naiklah ke puncak bukit. Di sana nanti akan berjumpa seorang laki-laki yang mengendarai kuda. Mohonlah pertolongan kepadanya." Syekh Syarif Hidayatullah pun mengikuti arahan itu, lalu mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya. Sampai di atas bukit, tak lama kemudian, datanglah Nabi Khidir alaihi wassalam, yang mengendarai kuda sembrani. Syekh Syarif Hidayatullah segera bersalaman menghaturkan bakti hormat. Nabi Khidir memberikan buah-buahan yang hijau dari surga. Syekh Syarif pun mengucapkan terima kasih,
lalu memakannya hingga habis. Tak disangka tiba-tiba keluar cahaya, jin, setan, malaikat, manusia dan bangsa angin pun mengetahui semua bahasa dari kasat buah-buahan tadi, dan berkahnya menurun hingga 3 turunan. Syekh Syarif Hidayatullah lalu diajak bersama mengendarai kuda sembrani. Segeralah mereka terbang ke angkasa secepat kilat. Setelah sampai di Ajrak, Syekh Syarif Hidayatullah pun disuruh turun. Lalu bertemu seorang prabu dari bangsa jin Islam bernama Abdullah Syafari. Syekh Syarif lalu meminta petunjuk agar bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin Islam pun tersenyum dan berkata, "Tidak lama lagi akan bertemu. Makanlah buah-buahan pemberian malaikat ini, karena berkahnya akan menurun hingga 9 turunan." Syekh Syarif pun memakannya hingga pingsan. Saking nikmatnya, sang jin lalu membawa Syekh Syarif Hidayatullah ke negeri jin Ajrak. Tidak lama kemudian, Syekh Syarif Hidayatullah sadar dan heran, karena merasa di alam lain. Beliau pun melihat arwah orang-orang yang mati sabil, dan orang-orang yang ahlul makrifat. Syekh Syarif Hidayatullah lalu bercakap-cakap dengan semua arwah, agar mendoakan beliau, agar mencapai tujuannya. Syekh Syarif Hidayatullah segera bersemedi, mengheningkan cipta dan menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara, "Hai bahagia sekali engkau anak muda, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke langit hingga tingkat 6. Kemauanmu bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terlaksana." Waktu itu, tanggal 28 Rajab, tahun 1466 Masehi, waktu mikrajnya Syekh Syarif Hidayatullah ke langit bertemu Rasulullah. Terharu nikmat tiada taraf, yang terlihat di hadapannya cahaya Rasulullah yang sangat agung, bagai meliputi 7 dunia. Syekh Syarif lalu bersujud. Lalu terdengarlah suara dari balik cahaya, "Janganlah bersujud kepada sesama yang baru. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad lalu memberi nasihat dan berkata, "Aku beri kamu gelar insan kamil, dan menduduki jabatan sebagai wali kutub, sebagai wakil mutlakku. Tidak adanya nabi, ya adanya aku wali kutub. Tidak adanya aku, ya adanya kamu. Bahkan tidak ada wujud dua, dan kamu gelarkanlah agama Islam, rukunya 5 perkara, syahadat, sholat, puasa, zakat fitrah, naik haji bagi yang mampu, patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Quran, dan ingat, kau jangan mengunggul-unggulkan, menghebat-hebatkan tanpa amal kebajikan, dan bergurulah kamu, seperti kebiasaan di dunia, dan baik-baiklah dalam melakukan perbuatan." Syekh Syarif Hidayatullah lalu mengucapkan terima kasih atas nasihat Rasulullah dan pemberian gelar insan kamil. Syekh Syarif Hidayatullah pun turun dari langit ke-6 hingga langit pertama. Beliau berpamitan dan mengucapkan salam. Para anbiya dan para malaikat pun membalasnya. Lalu beliau turun dengan mengendarai mahligai emas. Dengan diiringi jin Islam Sedomas, sebanyak 80 orang dan Pati Osat Asid. Tak lama kemudian, Syekh Syarif Hidayatullah sampai di kota Mesir, pada bulan Nisfu Syaban tahun 1466 Masehi. Lalu, Syekh Syarif Hidayatullah datang di hadapan ibundanya. Segeralah sang ibunda merangkulnya, sambil menangis, karena rindu sekali terhadap anak kesayangannya. Seluruh keraton bersuka cita. Setelah datangnya Syekh Syarif Hidayatullah yang bergelar insan kamil, seluruh punggawa keraton menghaturkan selamat datang kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Demikianlah kisah perjalanan Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, yang bergelar insan kamil, yang berguru pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.